awal perjalanan yang luar biasa. Untuk camping kali ini kita menggunakan Toyota Rush. Jalur kita adalah dari Bekasi ke Purbalingga. Kita menggunakan tol ke Cirebon, kemudian Tegal, dan baru setelah itu ke jalur alternatif Tegal, Warung Pring, Jatinegara, dan Radu Dongkal. Kemudian yang paling utama itu ini dia panel surya dari Isuzu Susumi. Ini kan gensetnya kan kecil nih ya. Gensetnya kecil jadi bisa ditenteng keluar gampang nih. Ini kayak power bank raksasa ini. Ya. Ini hujan deras ya di rest area Cirebon. Saya bersama istri saya nih, sama anak saya nih. Anak bobo dia. Assalamualaikum, salam kenal. Saya Mada Mahfud dan keluarga. Saya memulai perjalanan dari Grand Wisata Tambun, pintu tol. Ini daerah sini memang sudah terbiasa dengan banyaknya truk yang parkir di samping kiri, kemudian juga lalu lalang truk banyak sekali karena memang kawasan Bekasi itu adalah kawasan industri, ada di daerah Cikarang, kemudian juga ada di Karawang, dan kesana lagi juga masih banyak kawasan industri sehingga banyak truk-truk besar lalu lalang di sini. Dalam perjalanan panjang 1 pekan penuh ini, saya memulai dengan mengisi mobil saya Toyota Rush dengan Pertalite sekitar 340.000, membuat Toyota Rush saya penuh dengan Pertalite. Jalan tol di sini cukup indah, mempesona dengan hijau-hijauan di samping kanan dan kiri. Dan juga aspal tolnya cukup mulus. Kemudian wow, dari sebelah kiri muncul Lamborghini warna merah melaju, disusul dengan Lamborghini warna putih. Wow, suara knalpotnya ahai. Pak Ijo, gaspol. Selanjutnya Lamborghini warna merah. Wah, keren sekali. Nah, kemudian warna oranye. Keren. Luar biasa ya. Wow. Dan kemudian kita memasuki kawasan Majalengka. Ini tepatnya di pintu tol keluar Bandara Kertajati. Ini termasuk bandara yang saat ini sungguh merana ya kan, karena sepi sekali ini. Lihat itu, nggak ada arus lalu lintas menuju Bandara Kertajati, kosong melompong. Ya, ini Bandara Kertajati ini kalah bersaing dengan Bandara Soekarno-Hatta yang sekarang sudah dipoles habis-habisan, dan juga Bandara Halim yang memang sudah terkenal dari dulu dan memiliki spesifikasi khusus bandara militer dan bandara untuk kenegaraan. Jadi Bandara Kertajati sekarang masih kosong melompong. Merana, oh bandara merana, oh bandara merana. Kalau ini bukan merana tapi eksotis pemandangannya, hijau, dan jalur tolnya juga relatif lurus. Hanya memang aspalnya belum rata di sini, tetapi lingkungan sekitarnya sangat-sangat asri dan terasa begitu sejuk. Kita nikmati pemandangan di kawasan ini.
Di sini ada celah, kanan kiri adalah tebing dengan turap ya, biar tidak longsor. Mungkin dulunya di sini adalah sebuah tebing yang dipapras atau sebuah bukit yang dipapras ya, kita tidak tahu. Tapi ini jalur ini cukup rawan longsor ya, sehingga perlu ekstra hati-hati untuk memasuki kawasan sini. Sekarang kita sudah berada di Palimanan, artinya kita sudah mendekati Cirebon. Ini dia, kita memasuki kawasan Cirebon. Di sini ada batik Trasmi. Ini Cirebon. Salah satu yang terkenal dari Cirebon adalah batiknya. Batik Cirebon termasuk salah satu batik yang paling awal berkembang di Nusantara. Kita mampir dulu di rest area Cirebon. Suasana mendung di sini sore hampir jam 4 ya. Mendung. Ini akan terjadi hujan sangat lebat. Walaupun namanya mendung tak berarti hujan, tapi kayak ini akan terjadi hujan beneran sepertinya. Awan hitam ya. Petir udah mulai muncul tuh. Duduk gitu kan. Suaranya bergemuruh, suara gemuruh. Ini kemungkinan besar sebentar lagi hujan deras. Hujan deras sekali. Kita melanjutkan perjalanan ya. Dalam kondisi hujan ini malah santai kita. Oke, kita menuju ke daerah Purbalingga dulu. Jadi ini hujan deras banget. Ini sekitar jam 4.50 di daerah Brebes. Hujan deras, jadi pandangannya itu sangat dekat. Strateginya adalah kita ngikuti truk ini. Truk yang udah biasa jalan di sini yang ngebut ya. Kita ngikutin dia aja. Yang ngebut kita ngebut, dia pelan ya kita pelan. Karena dia memang udah biasa dia lari kenceng itu. Ya ini udah kecepatan meskipun hujan deras, kecepatan bisa 90 km per jam ini. Bukan truknya karena dia udah biasa dia nyalip mobil-mobil lain karena dia memang udah hafal. Ini kecepatan 80-90 masih bisa dia. Karena biar cepat ya kita ikuti dia aja. Nah itu di atas awan gelap ya. Tapi di sebelah sana terang, di sebelah sana ya. Kita sudah keluar dari tol Tegal dan ini masuk ke kota Tegal. Tegal, aku padamu. Ngapak-ngapak ke Tegal ya, kon priwe lah. Wis kencot ta burung rikane. Juh badok mbok. Ahai. Tegal ini terkenal dengan perbengkelannya dan juga apalagi kalau bukan warung Tegal. Kita belok kiri ini di Tegal. Belok kiri ke Jalan Mangga. Ke Jalan Mangga ini kita belok kiri ya. Ke sini coba. Nanti nyampainya nih kita mau lewat gunung ya, lewat gunung-gunung. Jadi biar lebih adventure-nya dapat, kita harus lewat pegunungan. Kalau lewat lurus tadi lewatnya mana ya? Brebes kalau nggak salah. Brebes, bukan Brebes, Bumiayu sana ya.
kita mau lewat jalur tengah ini, jadi lewat kaki Gunung Slamet. Ini di jalur alternatif. Jalanannya cukup sepi ya. Ini udah jam 5.15 menit. Ini jalan cor ya, udah bagus jalannya sih. Belok kiri. Kita belok kiri ini udah sesuai dengan arahan daripada Mbah Google. Terus sejauh 1,5 kilometer. Banyak kebun tebu di sini. Nah, ini lewat jalur yang lebih kecil lagi nih. Ini jalannya agak jelek ya, udah kopeng-kopeng, kalau yang tadi udah dicor. Tapi enaknya kita mobil tinggi ini kayak begini nih, mobil ras ini. Mobilnya nggak terlalu besar ya. Memang ini kan jalurnya kecil-kecil nih, ya kan. Jadi kalau mobilnya gede itu agak kurang leluasa. Tapi kalau mobilnya kompak kayak begini tuh lebih enak gitu. Rasanya itu lebih enak untuk sat-set gitu kan. Dan yang jelas mobilnya ini kan tinggi nih. Jadi enak karena banyak lubang-lubang gitu. Dan bannya kan cukup besar juga bannya. Oke, kita lanjut. Santai aja, ini banyak penduduk Akamsi ini ya. Jalan-jalan sore gitu kan, santai dia. Ini ada pusat kuliner di desa ini. Ini pada nongkrong, ini pada belanja ya kan, ibu-ibu, mama pada belanja di sini. Dibawa ke rumah, ini pusat kuliner di mungkin kawasan desa sini. Mama ke, aku madang mendoan mama ke. Ini udah terlihat mau masuki kawasan perbukitan ya. Kelihatan sekali. Belok kanan ke Jalan Among Menuju. Terus di Jalan Among Menuju sejauh 1 kilometer. Ya udah. Ini kita di daerah Tegal tapi apa namanya? Daerah ya di pegunungan ya, menuju pegunungan. Ini sebenarnya masih jam 5 lebih 20 menit nih. Tapi udah kayak jam 7, gelap banget ya kan. Karena ini musim hujan, jadi jam segini itu udah sangat gelap ya. Nanti kita lewat hutan ya, moga-moga pas di hutan nggak hujan lah ya. Ini biar lebih enak gitu tuh. Karena kalau di hujan itu nggak begitu kelihatan gitu. Tapi ya moga-moga lancar semuanya. Kita lebih pede karena pakai mobil mobilnya kompak dan cukup tinggi. Jadi untuk lewati jalur-jalur kecil ini lebih nyaman gitu. Ya di sini banyak truk ya, kayak seperti jalur perdesaan ya kan, perbukitan ya, memang banyak truk. Ini kayaknya truk sampah ini kelihatannya ini. Oke, ini ada celah sedikit, masuk aja saya, karena kalau di belakang truk nanti kelamaan, saya langsung nyodok aja, sodok Pak Supir, masuk terus saya. Banyak pengendara motor kelihatannya pada buru-buru ya, karena memang sudah sore ya, sudah mau gelap ini, jadi mereka buru-buru, juga mau hujan juga ya. Kita lanjut ke Purbalingga ya kan, lewat lewat Warung Pring, Jatinegara, kemudian Radu Dongkal, Karangreja gitu kan, Belik, kemudian Bobotsari, Purbalingga. Wow, ini ada tanjakan sikut ya. Langsung belok kanan, kemudian langsung menanjak. Tikungan cukup tajam nih. Wah, nanjak juga nih ternyata tikungannya. Ini kalau mobil penggerak roda depan ya agak ribet ya, karena nekuk terus nanjak gitu kan. Kalau
penggerak roda belakang kayak gini mah enak gitu, nggak ada masalah kita ya, karena traksinya dapat gitu kan. Itu ada mobil ini nih, apa namanya ini, mobil travel kalau nggak salah ini kayaknya, biasa lewat sini kayaknya. Ini udah di tengah hutan ya, hutan jati. Ini gelap, padahal belum jam 6 ya. Karena apa namanya, hujan ya. Tapi alhamdulillah hujannya nggak terlalu deras. Meski terlihat seram ya, tapi daerah ini alhamdulillah cukup aman, sehingga kita tenang melintasi daerah sini. Kita terus melaju dengan hati-hati di tengah hutan, diiringi dengan hujan yang lumayan deras. Tapi kita terbantu oleh banyaknya ini apa namanya ini, rambu-rambu yang cukup lengkap. Untung banyak rambu-rambu ini, bagus ya, banyak rambu-rambu plastik tikungan, hingga di saat hujan gini kelihatan. Lihat ada rambu-rambunya itu kan. Hutan alam. Kalau ini di hutan alami nih ya, di hutan yang apa, kalau tadi kan hutan jati, ini hutan alami kanan kirinya. Jadi ini jalannya berkelok-kelok, kemudian Wow, ada jembatan ini cukup lebar, ada celah. Saya sodok aja ini truk supaya kita bisa cepat ya. tempat wisata kayaknya ini, tempat wisata di tengah hutan, kemudian biasanya kan ada tempat wisata itu. Ini di jalur Radu Dongkal ke apa, Purbalingga ini. Ya ini masih kawasan hutan ya, kawasan ya pegunungan lah. Ini hujan deras tuh, hujan sepanjang jalan ini. Nah biar aman saya ngikutin mobil di depan aja, karena apa, jalan tergenang air, jadi saya kan nggak hafal, jadi saya ngikutin mobil di depannya gitu. Karena jalannya juga nggak terlalu lebar, saya ngikutin aja pelan-pelan gitu kan, yang penting selamat ya. Ini kelihatannya di daerah Karangreja, Telahap, ada truk terguling ya, menanjak. Ini tanjakan cukup curam, truk terguling. Untungnya lalu lintas lagi sepi nih, jadi nggak macet nih. Kalau ramai lalu lintas itu pasti macet parah ini. Oke, kita sudah sampai di Purbalingga. Sampai jumpa di camping kita di daerah Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.